itu yang ini Pak Anies sedang mengadukasi sebenarnya rakyat ini melalui kampanye-kampanyenya, melalui debat desak Anies itu tuh luar biasa. Caranya Pak Anies mengedukasi rakyat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang sudah gagal dilaksanakan oleh rezim Jokowi. Jokowi ini gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Biaya kuliah mahal, ya kan? Biaya kuliah mahal. Bagaimana masyarakat mau kuliah? Terus belum lagi sekarang apalagi ini perguruan tinggi seakan-akan ini pendidikan kita dibisniskan, diliberalkan, ya kan? Pemerintah tidak mau ambil pusing bagaimana caranya supaya kuliah itu bisa, kalau bisa gratis gitu, semurah-murah harus gratis seperti negara-negara lain yang bisa menggratiskan warga negaranya. Bahkan warga negara Indonesia kuliah di Turki di mana itu gratis. Negara lain bisa gratis, kok kita nggak bisa gratiskan orang kuliah. Terus bagaimana memberdayakan semua potensi-potensi yang ada di universitas untuk mengembangkan penelitian, dan terus kemudian hasil penelitiannya benar-benar digunakan oleh pemerintah, bukan sekedar hanya disuruh meliti, lantas hasil penelitian disimpan di rak, ya kan? Begitulah Pak Anies. Jadi harus dilihat secara jernih, jadi ya usah tertipu lah dengan apalagi ini permainan-permainan para basar yang ada di snack, di TikTok, di Twitter, di Facebook, di WA Group, memperlihatkan bagaimana tampang-tampang Pak Prabowo yang lagi manyun, lagi mau mewek gitu kan. Nggak peduli lah, itu nggak perlu, salah Anda mengasihani, karena debat itu memang sejatinya harus saling serang, namanya perang gagasan. Yang lucu lagi Pak Presiden Jokowi malah ikut mengomentari, katanya menyerang personal. Ini Pak Jokowi juga tidak cerdas juga mencermati, bukan menyerang personal, ya kan? Tapi sekali lagi saya ulang nih, mumpung di ini live streaming nih, bahwa kenapa Pak Anies itu mempertanyakan pemilikan harta pemilikan tanah 340.000 hektar oleh Prabowo. Itu artinya ada ketimpangan di negeri ini, ada ketidakadilan. Karena rakyat kita banyak kena tanahnya dirampok, digusur. Banyak yang tidak punya tanah, petani-petani kita. Banyak petani-petani rakyat kita tuh menjadi buruh di atas tanahnya sendiri, menjadi kuli di atas tanahnya sendiri. Itu fakta yang terjadi. Ya kan, bukan malah nyerang-nyerang pribadi, ya kan? Itu ada perbandingan di situ ingin disampaikan, ada pesan tersirat dari Pak Anies yang harus pemirsa, khususnya pemirsa Logika Rakyat, memahami terkait apa sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Anies gitu loh. Jadi tidak ujung-ujung ikut larut dengan biarin aja, kalau mereka mau itu basar-basarnya mau framing itu silakan aja, cuma ketawain aja. Ketawain aja, kalau perlu kalian semua komentar di kolom komentar yang ada wajah-wajah Pak Prabowo mau menangis itu, bilang aja yang perlu ditangisi itu adalah pendukung-pendukung Pak Prabowo yang tahun Pilpres 2019 yang lalu itu dihianati oleh Pak Prabowo. Itu yang perlu ditangisi, ya kan? Nah, sama rakyat-rakyat yang tertindas itu yang perlu ditangisi, itu yang perlu ditangisi kawan-kawan ojol yang gajinya tidak manusiawi, itu yang lebih penting ditangisi daripada tangisi Pak Prabowo gitu loh. Sekali lagi saya ingatkan para netizen yang saya hormati, yang saya banggakan, khususnya pemirsa Logika Rakyat baik dalam dan luar negeri, pilihlah saat ini udah bergeser ini, udah bergeser sekarang ini. Jadi jangan diulang-ulang. Jadi teknik-teknik pencitraan playing victim itu udah nggak laku kayaknya. Karena hari ini saya baca tadi data itu ada kurang lebih sekitar 100 juta generasi Z, generasi milenial, generasi X, dan generasi Z juga yang baby milenium yang baru muncul tuh, yang baru melek itu, mereka semua sedang mencari informasi. Jadi goyang gemoy kemarin nggak laku, habis diterabas dengan logika sehat, narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Anies di debat, dan ini sangat seru sekali pemirsa. Tidak ada bisa bayangkan bagaimana atmosfernya nanti. Nah, makanya dalam kesempatan ini nanti debat cawapres, tolong Caimin juga udah agresif, harus tampil teringginas Caiminnya dalam berdebat nanti lawan calon wakil-wakil presiden yang lain. Jangan lagi pakai gitu loh, ya kan? Sekarang nanti Caimin harus lebih lebih teringginas lagi, tampil menyerang. Sekali lagi, pertahanan yang paling baik itu adalah menyerang. Itu Caimin. Jadi ikuti gayanya Pak Anies nih, luar biasa Pak Anies dalam hal melakukan debat. Dia wajar, dia mengerti. Berarti kalau orang sudah mengerti, sudah punya konsep, itu insya Allah lah Pak Anies bisa menjadi pemimpin yang amanah dan istiqomah, kan? Nah, kita juga ada barisan-barisan terdepan. Kalau memang Pak Anies tidak menjalankan janjinya, kita tagih, kita demo, gak ada urusan kita, ya kan? Nah, itu karena saya yakin Pak Anies mengedepankan objektivitas, Pak Anies mengedepankan ilmu pengetahuan,
ya kan? Karena orang-orang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya di Al-Qur'an selalu apalah takilun, ya kan? Suruh berpikir, ya kan? Pakai otak, pakai otak. Allah suruh kita berpikir gitu loh. Kan? Nah, itu pemirsa logika rakyat dimanapun berada. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kita tidak usah terjebak oleh framing-framing para basar-basar ya kan, yang ingin menampilkan wajah Pak Prabowo yang mau mewek itu ya kan. Tidak perlulah ya kan. Nggak ada istilah kasihan-kasihan sekarang ini. Wah, ini persoalan nasib kita rakyat Indonesia tentang bagaimana kondisi yang kita alami ini masih jauh dari ketidakadilan. Masih banyak rakyat kita yang menderita, masih banyak petani-petani kita juga yang menderita, banyak nelayan-nelayan kita menderita, banyak ojol-ojol, teman-teman ojol kita yang menderita. Itu yang paling penting dikasihani. Namun cara membuat mengasihani mereka itu adalah dengan membuat regulasi yang jelas, regulasi-regulasi yang pro kepada rakyat, ya kan? Itulah bentuk kasihan, bukan dikasihani dengan cara memberi bansos misalnya, BLT misalnya, bukan seperti, tapi sebuah kebijakan-kebijakan yang mampu menghidupkan perekonomian rakyat Indonesia. Dan tentu saja kebijakan-kebijakan yang menentukan rakyat Indonesia, ya kan? Bukan pemerintah menjadi tukang tagih, tukang manjakin, pajak-pajakin rakyat, ya kan? Tapi yang perlu dipajakin itu bagaimana pajak orang kaya itu seimbang dengan kebijakan-kebijakan terkait masalah pajak dengan orang-orang kecil gitu loh. Dan tidak ada lagi tak dengar ada perampasan tanah yang dilakukan oleh mafia-mafia tanah yang didongeng oleh backing aparat. Tidak ada lagi nanti ke depan kita lihat ada brimob jagain kebun sawit gitu kan. Tidak ada lagi kita lihat aparat-aparat jagain tambang-tambang ilegal gitu kan, ya kan, karena mereka semua sudah diberikan upah layak, tukin yang layak, kalau perlu sangat layak harus diberikan, karena tugas mereka itu nyawa taruhannya. Wajar mereka dibayar digaji lebih mahal. Terus apa susahnya? Terus emang kenapa sih kalau misalnya ASN kita itu ini gajinya mahal, buru-buru kita gajinya tinggi, emang masalahnya di mana? Atau juga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau juga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa kita, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita. Kan kalau rakyat pegang duit bangsa 10 juta, 15 juta tiap kakak kan ekonomi berjalan dengan masih, karena pastilah ya kan, pastilah rakyat kita itu akan apalagi ini membelanjakan habis untuk konsumsi keseharian mereka. Mungkin sekali lagi kita tidak usah terjebak dengan framing-framing di media sosial, ya kan, kita kasihanilah rakyat kita yang masih banyak menderita. Dan sekali lagi Pak Anies tetap semangat, Pak Ganjar juga bagus ya kan, terus cerdaskan rakyat Indonesia ini, lakukan debat-debat yang betul-betul berdasarkan fakta dan data, dan sekaligus juga membina rakyat kita untuk benar-benar bisa melek politik, sadar politik, ya kan, sehingga mampu memilih pemimpin berdasarkan logika akal sehat mereka, bukan atas dasar uang, bukan atas dasar sembako, bukan atas dasar bansos, ya kan, bukan atas dasar uang, tapi semua kepentingan ini atas nama untuk agar supaya pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tidak ada kecurangan-kecurangan lagi. Demikian.